Ketika permaisuri kekaisaran Tiongkok dipilih, dia berjanji setia sepenuhnya kepada keluarga kekaisaran. Tidak hanya itu, seorang permaisuri pun harus memutuskan hubungan dengan keluarga kelahirannya. Akibatnya, dia menjadi milik kekaisaran. Pada saat yang sama, dia juga sangat dihormati dan dapat membantu membentuk sejarah dinasti di kekaisaran Tiongkok. Lantas, apa saja tugas seorang permaisuri di kekaisaran Tiongkok? Permaisuri menjalani kehidupan yang sibuk, mulai dari pernikahan, tugas kekaisaran, melahirkan, hingga tugas religius. Ketika permaisuri meninggal, staf istana mengembalikan banyak benda ke gudang. Kemungkinan benda-benda mewah itu akan dialihkan ke wanita lain dengan status serupa. Semasa hidupnya di istana, istri kaisar Tiongkok ini dikelilingi oleh benda-benda mewah. Kemewahan itu disediakan sesuai dengan status terhormat, tanggung jawab, dan kesenangan mereka. Disediakan oleh rumah tangga kekaisaran, benda-benda ini dianggap sebagai milik istana, bukan milik pribadi. Praktik ini membantu melestarikan beragam materi yang memberikan wawasan berharga tentang kehidupan permaisuri kekaisaran Tiongkok. Kaisar dan pangeran kekaisaran memiliki banyak istri dan selir secara bersamaan. Namun, hanya ada satu permaisuri pada satu waktu, istri utama kaisar. Ada beragam cara untuk memilih permaisuri dan selir. Setiap 3 tahun, dinasti Qing mewajibkan keluarga elit Manchu untuk mempersembahkan putri mereka. Para gadis yang berusia sekitar 13 tahun itu dipersembahkan sebagai calon harem kekaisaran. Gadis-gadis dari keluarga Tionghoa Han, kelompok populasi terbesar kekaisaran, pada dasarnya dikecualikan. Kaisar dan ibunya memilih beberapa calon permaisuri sekaligus, menilai masing-masing berdasarkan kecantikan fisik dan kesehatan. Mengutip dari laman Smithsonian, seorang istri terpilih diberi peringkat dari 1 permaisuri hingga 8. Posisi ini menentukan statusnya di istana, pembagian barang dan pelayannya. Yang lainnya ditunjuk untuk menjalani masa jabatan 5 tahun sebagai dayang. Jika mereka kebetulan menarik perhatian kaisar, mereka mungkin dipromosikan menjadi harem. Kalau tidak, mereka kembali ke keluarga mereka setelah masa tugas selesai. Baik sebagai ibu kaisar atau sebagai istrinya, seorang permaisuri dihormati sebagai ibu negara dan menjadi panutan bagi wanita di seluruh kekaisaran. Permaisuri tidak diizinkan untuk memerintah secara langsung. Namun, ia menjalankan tugas ritual, dapat memberikan nasihat kepada kaisar, dan berperan dalam mendidik pangeran muda. Beberapa permaisuri di dinasti Qing bahkan berperan dalam peningkatan popularitas Buddhisme Tibet di antara keluarga kekaisaran. Ketika seorang kaisar masih di bawah umur, ibu suri atau mantan permaisuri bisa menjadi wali penguasa hingga kaisar cukup umur. Pengaruh pada permaisuri sebagian besar tidak langsung, tetapi tetap signifikan.